Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan diferensial 2. Jadi untuk penerapan diferensial 2 itu salah satunya yaitu untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum dari sebuah grafik, kemudian juga untuk mengetahui nilai titik beloknya atau titik di mana terjadi perubahan kelengkungan dalam sebuah grafik. Baik, untuk nilai maksimum dalam sebuah grafik adalah nilai tertingginya, kemudian untuk nilai minimum adalah nilai terendahnya. Jadi di sini sudah ada grafik fungsi Y sama dengan Fx. Kemudian ketika kita turunkan fungsi Y sama dengan Fx ini, maka akan diperoleh titik stasionernya pada titik X1 dan titik X2. Selanjutnya, apabila kita turunkan lagi atau turunan keduanya dari grafik fungsi Fx, maka diperoleh nilai titik maksimumnya, kemudian juga diperoleh nilai titik beloknya. Nah, kemudian sebagai contoh bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah grafik. Di sini sudah ada contoh fungsi grafik Fx atau Y sama dengan X pangkat 3 dibagi 3, kemudian dikurang X kuadrat dibagi 2, kemudian dikurang 2X ditambah 5. Nah, untuk mengetahui nilai maksimum dan minimumnya, langkah pertama adalah kita melakukan turunan pertamanya, sehingga diperoleh X kuadrat dikurang X dikurang 2. Kemudian dari sini kita turunkan lagi supaya memperoleh turunan keduanya, yaitu D kuadrat Y per DX pangkat 2. Sehingga ketika ini kita turunkan, maka diperoleh nilai 2x min 1. Seperti kita jelaskan di awal, bahwasanya titik stasioner itu terjadi pada dy per dx sama dengan 0. Nah, dari sini kita mencari nilai-nilai yang mungkin untuk x dengan cara memfaktorkan. Jadi dy per dx sama dengan x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya sehingga diperoleh nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita menentukan jenis dari titik stasioner tadi, apakah nanti mendapatkan Y maksimalnya atau Y minimalnya, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan D kuadrat Y per DX pangkat 2. Kita masukkan, diperoleh nilai 3. Berarti ini karena dia positif, maka menghasilkan Y yang minimum ya, atau nilai yang rendah. Kemudian nilai X sama dengan min 1 kita substitusikan ke dalam D kuadrat Y per DX pangkat 2 sehingga diperoleh nilai min 3. Nah, min 3 berarti karena dia negatif, ini akan menghasilkan nilai yang maksimalnya. Kemudian berapa nilai Y pada titik maksimalnya? Berarti kita masukkan nilai X sama dengan min 1 ke dalam persamaan sehingga diperoleh nilai Y pada titik maksimalnya adalah 6,17. Nah, berikut gambar grafiknya. Ya, jadi Y minimumnya sama dengan 3 pada titik titik X sama dengan 2. Kemudian nilai Y maksimalnya ya pada titik X sama dengan min 1 ya. Mana nilai Y maksimalnya adalah 6,17. Selanjutnya kita akan mencari titik belok masih dengan contoh soal yang sama. Jadi grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3 per 3, kemudian dikurang X kuadrat per 2, dikurang 2X tambah 5. Kemudian kita cari titik beloknya. Titik belok terjadi pada D kuadrat Y per DX pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai X-nya, diperoleh nilai X sama dengan setengah. Jadi kalau memang itu nanti terjadi titik belok, maka akan terjadi pada X sama dengan setengah. Nah, setiap grafik itu belum tentu ada titik beloknya, sehingga kita perlu melakukan pengujian tanda, dimana dengan memasukkan nilai X sama dengan setengah min A, kemudian nilai X setengah plus A ke dalam persamaan D kuadrat Y per DX pangkat 2. Nah, kita masukkan nilai X-nya pada perhitungan yang pertama, ini diperoleh tanda negatif minus 2A. Kemudian
pada perhitungan yang kedua diperoleh tanda plus 2A positif. Nah, ketika ada perubahan tanda seperti ini, maka grafik ini akan menghasilkan titik belok ya. Nah, ini grafiknya. Jadi nilai maksimalnya pada Y sama dengan min 1, kemudian nilai Y minnya pada X sama dengan 2, kemudian titik belok terjadi pada X sama dengan setengah. Ini adalah titik beloknya. Kemudian kalau kita mau mengetahui berapa nilai Y pada titik belok, maka kita bisa masukkan nilai X sama dengan setengah ke dalam persamaan, sehingga diperoleh nilai Y pada titik belok adalah 4,083. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dari lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.